Alhamdulillah, tentunya selalu kita bersyukur, terus-menerus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya yang terus Allah berikan kepada kita. Allah bangunkan kita dari tidur kita, Allah mudahkan kita untuk melangkahkan tubuh kita, kaki kita untuk pergi ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Kemudian dilanjutkan dengan majlis baca Al-Quran, membaca hadis Nabi. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang masih Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Salat serta salam tentunya selalu kita berikan kepada junjungan alam, junjungan kita, idola kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita ucapkan salawat dan salam kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga salawat dan salam kita yang terus kita berikan kepada beliau, yang terus tersampaikan kepada beliau ini akan menjadikan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat beliau yang terpenting nantinya ketika kita berada di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini subuh yang penuh berkah ini, insyaallah Allah izinkan kita kembali melanjutkan pembacaan kitab kita, yang mana kita masih bersama dengan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, dengan kitab beliau Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu kitab kekhususan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kita niatkan tentunya selalu dengan membaca kitab ini, membaca hadis-hadis dalam kitab ini, menambahkan kecintaan kita, kesyukuran kita karena telah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan berikutnya yang ke-14, annallaha la yuhlik hadhil ummah biju'i wala gharab. Keistimewaan yang ke-14 yang disampaikan oleh pengarang kitab, beliau mengatakan bahwasanya keistimewaan umat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan, tidak akan mengazab yang sifatnya membinasakan seluruh umat Nabi Muhammad, baik dengan kelaparan yang berkepanjangan ataupun dengan binasa karena tenggelam. Ikhtassallaha hadhil ummah bi an la yuhlikaha bi ju'in wala bi dharb wala yu'adzibu bi 'adzabin udziba bihi man qablahum. Allah mengkhususkan umatnya Nabi Muhammad bahwasanya Allah tidak akan mengazab umatnya Nabi Muhammad baik dengan azab kelaparan, baik dengan azab dengan tenggelam, baik dengan azab-azab seperti yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Di salah satu kekhususan yang Allah berikan untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad, bahwasanya Allah akan menjamin, Allah tidak akan mengazab yang sifatnya membinasakan seluruh umat Nabi Muhammad, baik dengan kelaparan, baik dengan tenggelam, baik dengan azab gempa bumi yang dahsyat, atau seperti azab-azab umat-umat terdahulu. Kita tahu bahwasanya umatnya Nabi Nuh contohnya Allah tenggelamkan seluruhnya. Umat Nabi Nuh alaihi salam Allah binasakan seluruhnya dengan banjir. Yang selamat hanya yang masuk ke kapal bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dari zaman Nabi Nuh alaihi salam Allah sudah membinasakan umatnya Nabi Nuh yang membangkang, yang tak mau ikut bersama dengan Nabi Nuh. Sudah didakwahi 905 tahun oleh Nabi Nuh tapi tak mau ikut Nabi Nuh, Allah binasakan. Begitupun juga dengan kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, Allah binasakan dengan guncangan yang dahsyat. Kaum Nabi Lut, kaum Sodom, Allah bolak-balikkan bumi sehingga mereka binasa seluruhnya. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat suci Al-Qur'an, suatu malam Nabi Muhammad membaca ayat suci Al-Qur'an. Kebetulan pada malam hari itu beliau membaca yang bunyi ayatnya adalah doa-doa nabi-nabi terdahulu.
Salah satu doa yang tercantum dalam Al-Quran yaitu yang pertama beliau baca doanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau geram dengan umatnya, Nabi Nuh alaihissalam berdoa, ya Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah keluargaku, ampunilah orang-orang yang beriman kepadaku, wala tazididz zalimina illa tabarak, kata Nabi Nuh. Tapi janganlah kau tambahkan kepada orang-orang yang zalim, yang tak mau ikut kepadaku ya Allah, kecuali kehancuran. Jadi saking geramnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah kau tambahkan apapun kepada umatku yang membangkang ini kecuali kehancuran. Allah kabulkan. Allah binasakan umat Nabi Nuh. Kemudian Nabi Muhammad baca lagi ayat yang merupakan perkataan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, Rabbi innahunna adlalna katsira, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh berhala-berhala ini membuat mereka tersesat. Maka ya Allah, barang siapa yang ikut kepadaku, maka mereka adalah bagian dariku. Adapun yang membangkang, yang tak taat, yang tak mau ikut ajaranku, maka aku pasrahkan kepadamu karena engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Rasulullah SAW baca lagi ayat selanjutnya yang merupakan doanya Nabi Isa alaihissalam atau perkataannya Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk fa innak wa in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau ingin mengazab mereka, maka itu adalah kehendakmu, terserah kepadamu ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Membaca ayat-ayat ini Rasulullah SAW menangis. Baca ayat-ayat ini mengingat umat-umat terdahulu bagaimana Allah mengazab mereka, bagaimana nabi-nabi terdahulu mendoakan, mempasrahkan azab kepada umat mereka itu kepada Allah, terserah Allah mau bagaimanakan. Nabi Muhammad menangis, lantas kemudian Nabi Muhammad hanya mengatakan Allahumma ummati, Allahumma ya ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Nabi Muhammad tak mengatakan apa-apa, hanya menangis Allahumma ya ummati, Allahumma ya ummati, Allahumma ya ummati, ya Allah umatku, umatku. Maka kemudian pada malam itu Nabi Jibril turun dan menanyakan kenapa Rasulullah menangis. Disampaikanlah, wahai Jibril, aku menangis karena aku teringat umatku. Aku takut nanti ketika umatku ini ada semakin banyak dan semakin membangkang, justru Allah akan membinasakan mereka. Aku takut, aku khawatir itu terjadi, wahai Jibril. Maka kemudian Jibril menyampaikan kepada Allah. Lalu Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad, inna sanurdika wala nasuhu. Sungguh kami berjanji bahwasanya engkau wahai Muhammad akan tenang dengan keadaan umatmu, kami tidak akan mengecewakanmu. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tenang saja, urusan umatmu ini akan membuatmu tenang, kami tidak akan membuatmu kecewa. Maka dari ini adalah salah satu hadis yang menjadi harapan bagi kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pernah doa 3 hal. 2 dikabul, 1 tak dikabul. Jadi pernah suatu hari Rasulullah berdoa 3 hal, 2 dikabul, 1 tak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bis sanati fa'ataniha wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha wa sa'altu an la yaj'ala ba'sahum bainahum faruddat alayya. Aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau tidak membinasakan umatku dengan mati kelaparan atau dengan musim panceklik yang berkepanjangan. Kemudian Allah kabulkan doaku. Kemudian aku bermohon juga kepada Allah agar tidak membinasakan umatku karena tenggelam seperti yang dilakukan Allah kepada umatnya Nabi Nuh, dan Allah mengabulkannya. Kemudian aku memohon lagi, ya Allah, janganlah umatku ini terpecah belah, saling bermusuhan, saling melukai diri mereka masing-masing, antara satu sama dengan yang lainnya. Jadi ketika Rasulullah berdoa dengan doa yang ketiga ini agar tidak menjadikan umat Nabi Muhammad ini saling bermusuhan, tidak saling melukai satu sama lain, Allah Subhanahu wa taala menolak doa ini. Jadi ada 2 hal yang Allah kabulkan, 1 hal yang tak Allah kabulkan.
Jadi dari hadis ini kita menjamin bahwasanya Allah sudah pasti mengabulkan doanya Nabi Muhammad, bahwa selamanya umat Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini tidak akan pernah binasa dengan tenggelam. Tenggelam yang terjadi pada umat Nabi Muhammad terjadi, tapi tidak, sifatnya bukan yang membinasakan seluruh umat Nabi Muhammad. Kita tahu tahun 2004 tsunami Aceh yang luar biasa, yang menghabiskan banyak orang-orang yang ada di Aceh. Tapi Allah tidak membinasakan seluruh umat Islam yang ada di Aceh. Karena Allah sudah berjanji Allah tidak akan membinasakan yang sifatnya membinasakan seluruhnya. Jadi musibah bencana itu tetap ada terjadi pada umatnya Nabi Muhammad, tapi sifat bencana ini bukan seperti azab. Kalau sudah disebut azab pasti akan membinasakan seluruhnya. Dan ini tidak terjadi pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah berjanji mengabulkan doa Nabi Muhammad bahwasanya umat Nabi Muhammad ini tidak akan mengalami yang namanya mati kelaparan karena musim panceklik yang berkepanjangan. Artinya mungkin ada beberapa orang yang mati karena kelaparan karena memang rezekinya sudah habis, ajalnya sudah ditentukan oleh Allah, tapi pasti Allah tidak akan membinasakan seluruh umat Nabi Muhammad semuanya mati kelaparan karena tak bisa makan. Kita bisa melihat kemarin keadaan dunia ini 2 tahun atau 3 tahun corona luar biasa, pandemi, tapi sesulit apapun ekonomi di negeri kita ini, buktinya banyak yang tidak mati kelaparan. Hanya sedikit orang saja yang meninggal karena mati kelaparan. Orang tak bekerja bertahun-tahun pun masih bisa hidup, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah jaminan dari Allah. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan umatku ini mati kelaparan karena musim panceklik, dan jangan mereka dibinasakan karena tenggelam seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan banyak sekali doa-doanya Nabi Muhammad yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengazab umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada dua hal yang menjadikan umat ini tidak akan diazab oleh Allah. Yang pertama Allah katakan Allah tidak akan mengazab selama engkau Muhammad masih bersama mereka. Dan Allah katakan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka ada orang-orang yang beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah tak ada lagi, sudah wafat. Maka harapan kita adalah selama umat Nabi Muhammad SAW masih beristighfar, masih memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka umat ini tidak akan diazab. Umat ini tidak akan diazab. Jadi itu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu sekali kita syukuri. Karena memang keadaan umat Nabi Muhammad, kebangkangan, kedurhakaan umat Nabi Muhammad itu tak jauh berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu contoh dari Nabi Lut alaihi salam. Mereka sudah melakukan homoseksual, lesbian. Dan sekarang umat Nabi Muhammad apakah tak ada lagi homoseksual? Masih ada. Jadi tak kalah kita. Kalau soal durhaka, umat Nabi Muhammad masih banyak yang melakukan kedurhakaan. Tapi Allah menjamin tidak akan mengazab mereka selama ada dari umatnya Nabi Muhammad yang mencintai Nabi Muhammad, yang masih bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang masih beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan berikutnya. Keistimewaan berikutnya adalah yang sifatnya khusus. Jadi kalau kita baca kemarin itu keistimewaannya yang bersifat umum. Nah, mulai dari bab ini keistimewaan yang dibahas adalah keistimewaan dalam hal-hal yang khusus. Contohnya seperti syarful wudu'i wa fadluh. Keistimewaan, kemuliaan wudu dan keutamaannya. Jadi salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW, kita punya yang namanya wudu. Kita punya yang namanya wudu. Minimal sehari kita wudu berapa kali? 5 kali. Setiap mau sholat pasti wudu. Kalau punya hadas pasti wudu. Kalau kita batal wudu pasti wudu. Kalau mau sholat. Karena tak akan sah seseorang yang sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kalau tak berwudu.
Jadi kita punya yang namanya wudu, yang mana wudu ini adalah hal yang luar biasa, yang mana Allah menjadikan wudu kita ini memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah annal wudu'a yutahhirul insan minal khata' wa yunadzif jawarihahu wahidah fa kullama ghassala jarihatahu kharajat minhal khataaya allati iqtaraftaha. Yang pertama adalah bahwasanya wudhu yang kita lakukan ini selain untuk membersihkan tubuh kita dari kotoran, ternyata wudhu ini juga akan menjadi sarana bagi kita untuk mensucikan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarih. Barang siapa yang berwudu wa ahsana dan menyempurnakan wudunya. Jadi di sini Rasul menyebutkan tidak sembarang wudu. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, asbabul wudu, ahsanal wudu. Orang yang dimaksud menyempurnakan wudu itu tentunya adalah orang yang wudu dengan menyempurnakan rukunnya, menyempurnakan syaratnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya dan menjauhi kemakruhan-kemakruhan di dalamnya. Itu baru sempurna. Jadi barang siapa kata Nabi yang menyempurnakan wudunya, apa kata Nabi? Kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan keluar kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, yang dia lakukan dengan anggota tubuhnya ini, dengan kucuran air yang keluar, yang menetes dari kuku-kukunya. Jadi setiap kita membasuh bagian tubuh dalam wudu ini, setiap air yang menetes itu, maka itu juga akan menetes kesalahan-kesalahan kita. Lebih lengkapnya lagi dalam hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim aw al-mu'min fa ghassala wajha." Barang siapa yang berwudu kata Nabi, kemudian dia membasuh mukanya, maka kharaja min wajhi kullu khati'ah. Maka dari wajahnya ini akan menetes juga yang namanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bagian-bagian dalam mukanya. Mata, hidung, mulut. Kita kumur-kumur, kita istinsak, kita basuh seluruh muka. Maka dosa yang dilakukan oleh mata, kita sering melihat hal-hal yang tak baik. Dosa yang dilakukan oleh hidung, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mulut, maka itu akan terhapuskan dengan berjatuhnya air wudhu yang kita lakukan. Maka setiap air yang menetes ketika kita berwudhu, maka itu akan menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan kita. Maka dari itu dalam mazhab Syafi'i makruh hukumnya membasuh atau mengelap bekas wudhu. Habis wudhu jangan dilap. Habis wudhu biarkan saja, biarkan tetesan air wudhu itu jatuh. Nanti habis wudhu langsung dilap, sayang belum terhapus dosanya, sudah dilap. Maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh habis wudhu dilap pakai handuk, kecuali ada alasan. Misalkan musim dingin atau di daerah bukit, misalkan bukit tinggi air dingin subuh-subuh misalkan. Misalkan kalau tak dilap kedinginan kita, itu boleh dalam udzur syar'i. Tapi kalau tak ada alasan, maka sunnahnya tidak dilap, baik dengan tangan ataupun dengan handuk. Biarkan air itu menetes dari bagian tubuh yang kita basuh. Karena dalam setiap tetesan itu maka dosa-dosa kita pun akan berjatuhan. Kemudian faida ghassala yadayhi, kemudian kemudian apabila dia membasuh tangannya, maka dari tangannya itu juga akan mengalir dosa-dosa yang jatuh. Setiap air yang jatuh ketika dia basuh, maka air itu juga akan menjatuhkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangan. Kemudian faida ghassala rijlaihi, kemudian apabila dia membasuh kakinya, maka dosa-dosa kakinya pun akan jatuh bersamaan dengan jatuhnya tetesan air ketika dia membasuh kakinya. Hatta yakhruju naqiyyan minadz-dzunub, sampai ketika dia sudah selesai wudu maka dia sudah bersih, naqiyyan minadz-dzunub, bersih dari kesalahan dosa-dosanya. Ulama mengatakan dosa-dosa di sini yang hilang, yang terhapus, yang terjatuh adalah dosa-dosa kecil.
Dosa-dosa kecil yang banyak kita punya, yang tak sengaja ataupun disengaja, ini akan terhapus kalau kita wudhunya sempurna. Kita wudhu sempurna, lakukan hal-hal yang rukun, lakukan hal-hal yang sunnah dalam wudhu, menghindari hal yang makruh. Banyak dari kita yang masih melakukan hal makruh, misalkan ketika wudhu nyiprat-nyiprat. Orang sebelah lagi wudhu juga, apalagi di masjid. Air taruh langsung disiprat, langsung dibuang ke muka. Nah, ini salah satu hal yang makruh. Wudhu itu harus pelan-pelan agar tidak mengganggu orang sebelah. Nah, biasanya orang wudhu tuh mau cepat-cepat, akhirnya nyiprat airnya ke sebelah. Nah, yang orang lain di sebelah malah basah. Itu salah satu kemakruhan. Atau misalkan makruh dalam wudhu tadi, membasuh bagian bekas-bekas wudhu. Itu salah satu hal yang sebaiknya kita hindari kalau kita ingin menyempurnakan wudhu kita. Kemudian hadis berikutnya dari Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'a fayumadmidu wa yastanshiqu fayantasir." Ini lebih lengkap lagi. Barang siapa, kata Rasul, yang berwudu kemudian dia mulai dengan berkumur-kumur, kemudian beristinsyaq, masukkan air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan lagi, maka illa kharrat khatayahu wajhihi fihi wa khayashimihi, maka tidaklah itu akan menjadi penggugur dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa hidungnya, dosa mulutnya, itu Allah akan hapus dengan air wudhu yang dia lakukan. Summa idza basala wajhahu kama amarallah illa kharrat khataya wajhihi min atrafil lihyatihi ma'al ma. Kemudian barang siapa yang mencuci mukanya, membasuh mukanya, kemudian air itu dibersihkan ke jenggot juga, air yang menetes dari jenggot itu juga akan menjadi penghapus dari dosa-dosanya. Summa yaghsilu yadayhi ila mirfaqain, kemudian membasuh tangannya sampai ke siku. Illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma, maka gugurlah, jatuhlah juga dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Summa yamsah ra'sah, kemudian dia membasuh kepalanya, maka tidaklah itu akan menjadi penghapus atas dosa-dosa yang dilakukan dengan kepalanya, baik dengan kepalanya ataupun isi kepalanya. Misalkan mikir hal-hal yang jorok, mikir hal yang tak baik, nah, itu akan menghapus dosa kita dengan cara membasuh kepala kita ketika berwudu. Summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, kemudian membasuh kakinya sampai ke mata kaki. Illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma, tidaklah itu akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan kakinya. Kakinya dipakai ke tempat-tempat hal yang tak baik, kakinya dipakai untuk nendang orang, kakinya dipakai untuk injak-injak orang, nah, itu akan terhapus dengan basuhan kaki kita ketika kita berwudu. Fa in huwa qama fa shalla, maka kemudian ketika dia sudah berwudu kemudian melakukan salat, fa hamidallah, kemudian dia memuji Allah dan menyanjung Allah, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun, yang mana dia memuji Allah dengan hal-hal yang memang pantas untuk Allah berikan. Allah wa farraga qalbahu lillah, dan dia memantapkan hatinya untuk Allah, dia bersihkan hatinya untuk Allah. Illa in sarafa min khati'atihi ka hayatihi ka yauma waladathu ummu. Ini luar biasa. Ketika seorang wudunya sempurna, kemudian dia memuji Allah, dia berdoa kepada Allah, dia salat, maka apa yang dia dapatkan, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya seakan-akan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa. Barang siapa yang sempurna wudunya, setelah wudu dia memuji Allah, berdoa kepada Allah, kemudian dia lakukan salat, maka dia akan terampuni dosanya layaknya seperti anak yang baru keluar dari rahim ibunya, bersih suci dari dosa. Jadi wudu itu ada yang buat sholat, ada yang buat baca Al-Quran, ada yang buat tawaf. Barang siapa yang wudu buat sholat, man tawadda'a lis-shalah kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas shalah al-ukhra ma bainahu wa bainas shalati ukhra allati taliha. Barang siapa yang berwudu untuk sholat, maka Allah akan mengampuni dosanya antara sholat yang dia lakukan sampai ke sholat berikutnya. Kita wudu sholat subuh, kita wudu untuk sholat subuh, maka antara sholat subuh sampai kita nanti sholat zuhur, wudu untuk zuhur, maka dosa kita antara subuh dan zuhur nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pahami hadis ini akan membuat kita lebih meresapi nantinya ketika kita wudu. Kalau kita pahami hadis ini betul-betul, kita akan tahu bahwasanya wudu itu bukan hal perkara untuk membersihkan tubuh saja, melainkan itu juga akan menjadi sarana kita untuk menggugurkan, melunturkan dosa-dosa yang kita lakukan yang sangat banyak ini.
Dosa kecil kita, apalagi dosa besar banyak yang kita punya. Maka salah satu sarana untuk membersihkan dosa-dosa ini adalah dengan menyempurnakan wudu. Barang siapa yang wudunya sudah sempurna, itu akan menjadi bantuan bagi dia untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu adalah orang-orang yang pasti sempurna dalam wudunya. Jadi kalau mau sholat khusyuk dimulai dari wudu. Wudunya disempurnakan, diresapi betul-betul. Resapi dua hal ketika wudu. Ketika wudu, bayangkan bahwasanya wudu itu adalah untuk kepentingan akhirat kita dan untuk membersihkan dosa kita. Jadi kalau ingin khusyuk sholatnya, ketika wudu resapi dua hal. Ketika kita mulai membasuh tangan, kita memohon kepada Allah pertama agar mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh tangan. Kemudian kita memohon kepada Allah agar tangan kita ini nantinya akan menyentuh tangannya Nabi Muhammad SAW untuk dibawa ke surganya Allah. Kemudian ketika kita basuh muka contohnya, kita resapi, kita bayangkan bahwasanya kita memohon agar dosa yang dilakukan oleh muka kita ini, baik dengan mata, hidung, mulut kita ini, akan gugur dengan basuhan air yang kita sematkan ke dalam muka kita. Kemudian kita bayangkan bahwasanya kita berharap wudhu kita ini dengan membasuh muka kita ini akan menjadikan muka kita bercahaya nantinya ketika di akhirat. Kemudian ketika kita membasuh tangan, kita bayangkan bahwasanya kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa tangan kita, dan kita berharap agar tangan kanan kita ini akan menjadi tangan yang akan menerima catatan baik. Karena orang-orang yang selamat adalah yang akan menerima catatan baiknya dengan menggunakan tangan kanan. Maka ketika kita membasuh tangan kanan kita, kita memohon ya Allah agar jadikan tangan kanan ini mendapatkan catatan baik, bukan catatan buruk. Kemudian ketika kita membasuh kepala kita, kita bayangkan agar Allah menjadikan kepala kita ini nantinya di akhirat akan dinaungi kasih sayangnya Allah di padang mahsyar nanti. Kemudian ketika kita membasuh kaki kita, kita bayangkan, kita harap agar Allah menjadikan kaki kita ini akan menjadi kaki yang selamat ketika berjalan di atas jembatan Shiratul Mustaqim. Ini kalau kita resapi ketika kita berwudu seperti ini, kita bayangkan bahwasanya wudu ini adalah hal yang luar biasa. Maka insya Allah sholatnya pasti khusyuk, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu luar biasanya kemuliaan wudhu dalam umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak hanya menggugurkan dosa, tidak hanya menghapus dosa-dosanya umat Nabi Muhammad, wudhu juga akan menjadi sarana untuk mengangkat derajat kita. Jadi yang pertama menghapus dosa, wudhu. Yang kedua adalah wudhu akan menjadi sarana kita untuk mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annal wudu'a 'alal makarih yarfa'ud darajat. Bahwasanya wudu yang dilakukan dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang tidak senang, maka itu akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajah." Wahai sahabatku, wahai umatku, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang hal yang akan membuat dosa-dosa kalian dihapuskan dan kalian akan diangkat derajatnya? Maka kemudian para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu wahai Rasul, apa itu?" Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Isbagul wudu alal makarih." Yang pertama, kalau kalian ingin dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya, yang pertama adalah isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak enak. Maksudnya apa? Biasanya kita wudhu ini ada pernah dalam keadaan yang biasa, keadaan normal, tapi kita terkadang akan wudhu dalam keadaan yang tidak mengenakkan. Contohnya misalkan ketika subuh bangun subuh tuh buat wudhu kan tak seenak kita wudhu di siang hari. Kita wudhu mau sholat subuh tuh bangun lagi ngantuk, keluar dingin kan, airnya dingin, nah itu kan adalah keadaan yang tidak mengenakkan kalau dibandingkan untuk berwudhu ketika siang hari. Maka ketika kita berwudhu dalam keadaan subuh dingin seperti itu, kita memaksakan diri kita untuk tetap wudhu untuk melaksanakan subuh berjamaah, maka itu akan mengangkat derajat kita.
Kemudian misalkan kita berwudu ketika musim dingin, misalkan kita umroh pas musim dingin. Nah itu biasanya airnya dingin, cuaca dingin. Tapi kalau kita tetap karena niat ikhlas kita kepada Allah, mau sholat, mau berwudu, kita berwudu dalam keadaan seperti itu, itulah yang akan membuat kita semakin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, dan amalan kedua yang akan mengangkat derajat kalian dan menghapus dosa kalian adalah memperbanyak langkah kaki untuk pergi ke masjid. Nah, jadi semakin banyak langkah kaki kita ke masjid ini melaksanakan sholat berjamaah, maka semakin banyak pula derajat yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan dipahami hadis ini bahwasanya mau dapat banyak pahala ke masjid kemudian kalian mutar. Yang tadinya rumahnya dekat, dia pergi mutar agar lebih banyak langkah kakinya. Ini juga salah pemahamannya. Salah. Maksud hadis ini adalah motivasi untuk semangat pergi jamaah ke masjid. Jadi rumahnya yang dekat, tak perlu jauh-jauh keliling dulu biar dapat pahala banyak. Nah, perlu. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid, dia mau melangkahkan kakinya ke masjid, maka setiap langkah kakinya itu akan bernilai pahala, akan bernilai penghapusan dosa, dan akan bernilai diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau langkah kakinya dia berjalan, kalau naik motor, kalau naik motor tentu tetap akan diberikan pahala. Adapun berapa pahalanya itu masalah teknis, itu urusan para malaikat yang mencatatnya. Tak perlu kita pikirkan berapa nih kalau kita, kata Nabi yang berjalan kaki, kita naik motor ke masjid. Apakah kita tetap mendapatkan pahala melangkahkan kaki ke masjid? Tetap dapat. Tapi hitungannya bukan hitungan kita. Itu urusan para malaikat. Kemudian amalan ketiga yang akan mengangkat derajat kita adalah wa intidhamis sholati ba'da shalah. Dan amalan ketiga yang akan mengangkat derajat kalian dan menghapus dosa kalian adalah menunggu sholat setelah dilaksanakannya sholat. Maksudnya adalah kita misalkan ba'da maghrib, barang siapa yang menunggu sholat isya, dia tunggu di masjid setelah dilaksanakan sholat maghrib, dia tunggu untuk melaksanakan sholat isya, maka itu salah satu amalan yang akan membuat dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga amalan ini yang cukup berat dilakukan, berwudu ketika susah, berwudu ketika tidak enak keadaan, melangkahkan kaki jauh ke masjid untuk sholat jamaah, kemudian menunggu waktu sholat berikutnya di masjid. Itu kan tiga amalan yang tidak semua orang bisa lakukan. Tapi kalau orang ini bisa melakukan tiga hal ini, maka Allah akan menghapuskan segala dosanya, menghapuskan seluruh dosa-dosanya, dan juga akan mengangkat derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, keistimewaan terakhir, bahwasanya anna syahada ba'dal wudu sababu dukhulil jannah. Bahwasanya bersyahadat ketika setelah wudu akan menjadikan kita sebab untuk masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu tsumma qala." Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, setelah wudu dia berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin." Jadi barang siapa yang kata Nabi yang berdoa, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian dia berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku orang yang suka sering bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang suka gemar sering untuk bersuci-mensucikan diri. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhuluha min ayyihi syaa. Apa yang dia dapatkan ketika dia bersyahadat setelah wudu, ketika dia berdoa doa ini, maka kata Rasul, maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Surga itu punya 8 pintu. Bagi orang yang menyempurnakan wudunya, kemudian setelah wudu dia memuji Allah, bersyahadat, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa ini, maka Allah akan buka pintu surga yang 8 itu, dan dia akan dipersilahkan untuk masuk melewati pintu yang mana saja yang dia mau. Di luar biasa keistimewaan wudu. Kalau kita sempurnakan kemudian kita baca doa ini,
maka itu akan menjadikan sarana kita untuk masuk ke dalam pintu surganya Allah, bahkan masuknya sesuai yang kita mau lewat pintu yang mana. Ya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Usahakan menghadap kiblat kalau bisa. Ada juga dalam hadis lain, habis wudu itu salah satu hal yang dianjurkan dibaca adalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar setelah dia berwudu, dia baca doa Allahumma ja'alni minat tawwabin, setelah baca itu dia baca surah Al-Qadar, maka apa yang dikatakan oleh Rasul, maka setiap huruf dari surat Al-Qadar yang dia baca, satu hurufnya itu 100 kali lipat Allah akan berikan ganjarannya. Kemudian Allah juga akan menghapuskan segala dosa-dosanya yang telah dia perbuat. Jadi salah satu bacaan yang bisa kita baca ketika kita setelah wudu selain Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin adalah dengan membaca surat Al-Qadar. Jadi itu. Jadi itu keistimewaan dari yang namanya wudu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus istiqomah menjaga wudu kita. Sebisa mungkin kita hidup ini sebisa mungkin kita menjaga wudu kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Terutama ketika tidur pun kita dianjurkan untuk wudu. Karena kata Nabi, barang siapa yang wudu ketika dia tidur dalam keadaan sudah berwudu, yang mana di malam itu malaikat maut mengambil nyawanya, maka dia termasuk orang yang syahid. Jadi kata Nabi, barang siapa yang tidur sebelum tidur dia berwudu, maka dia tidur dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci seperti itu, dia dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh malaikat maut pada malam itu, maka dia mati dalam keadaan syahid. Luar biasa orang yang mau berwudu sebelum tidur. Namun biasanya wudu sebelum tidur itu sulit dilakukan, susah dilakukan, tak biasa. Kalau tak biasa susah. Kalau tak biasa wudu sebelum tidur itu adalah hal yang susah dilakukan. Karena biasanya kalau kita mau tidur itu ngantuk, udah tak ada kepikiran lagi mau ke WC buat wudu. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, yang mau melaksanakan wudu baik untuk sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ataupun untuk hal-hal yang lainnya selain ibadah, kita usahakan menjaga wudu kita, karena wudu ini adalah salah satu hal yang akan membuat kita tidak hanya membersihkan tubuh kita, namun juga akan membersihkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ala hadhihi niyyah wa lakum niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ayuba ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ishfa'na bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jahi wa bi karami sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma'na fi zumratihi tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzil ar-rahmah was sakinah wal mawaddah fi masjidina wa fi buyutina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.